box translator. Malaysia, good morning. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Skincare 13 tahun, jerawatan parah. Waduh, kalau jerawatan jangan. Itu kayak ada yang lepas tuh. Oh, Skincare tuh jangan ngandelin, nggak bisa diandelin buat semuanya. Jadi jangan semua masalah kulit seolah-olah beres sama skincare doang. Kalau lagi jerawatan, apalagi jerawatan yang parah, ya ke klinik lah, mampir diperiksa dulu ya. Apalagi jerawat itu problemnya banyak bener. Ya harus cari tahu bener. Ini rambut nggak berantakan banget nih. Oke. sebagian. Flek bandel. Nah, flek kayak masih belum beres-beres ya masalah fleknya. Seperti saya udah posting, yang seperti saya udah cerita-cerita sebelumnya, ya baca deh. Ya biar nggak diulang-ulang terus, capek juga sih ngomong hal yang sama terus. Flek melasma, ya. Konsep yang saya sampaikan adalah pada case-case yang over treatment, ya pada case-case yang over treatment itu skin barrier jadi rusak. Saya ngelihat ya makin kesini makin sering ketemu. Hampir sebagian besar case yang ke saya itu adalah kasus-kasus yang over treatment dan biasanya selalu berhubungan dengan kortikosteroid lama. Ya. Penggunaan kortikosteroid lama. Beb, coba lihat deh, itu kok ada bintik-bintik apa ya? Apa? Lihat nggak Dini? Bayangan. Bukan ini di ada kayak entah bercak atau bintik-bintik tuh. Hah? Di tirai bening, di tirai transparannya. Ada kayak coklat-coklat apa tuh? Nggak tahu. Oke, so jadi makin kesini saya ngelihat base permasalahan utama kita itu sebenarnya adalah, ini kita ngomong pencegahan ya. Kan semua orang pengen kalau bisa jangan sampai flek melasma apalagi berat gitu ya. Apa yang harus dilakukan supaya mencegah itu penting juga tuh. Di luar masalah yang udah terlanjur jadi flek melasma. Ya, yang saya lihat itu problem terbesar adalah di Indonesia nih. Itu penggunaan kortikosteroid lama. Aduh tuh kasihan deh, ya. Tolonglah tuh yang suka ngasih kortikosteroid mulai insaf, ya. Jadi sering kali di krim malam biasanya, ya di krim malam biasanya itu ada campuran kortikosteroid. Yang kulit Anda itu dikasih kortikosteroid bisa sampai bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun gitu. Itu nggak boleh ya. Itu ngerusak kulit gitu. Dia akan memberikan efek penipisan. Ya akan memberikan efek penipisan kulit kalau penggunaan jangka panjang. Jadi idealnya cuma boleh 2-3 minggu kok ya. Idealnya 2-3 minggu aja. Nah ini sampai tahunan gitu ya. Pasien dikasih krim malam yang ada steroidnya. Aduh tuh coba deh ya. Karena ini yang akan menjadi cikal bakal permasalahan kulit ke depan. Saya lihat semua kasus flek melasma rata-rata 80% lah yang ke saya itu problem dasarnya adalah kortikosteroid. Ya, itu aduh. Dan kalau udah kayak gitu susah banget beresinnya, ya. Karena kulitnya itu nipisnya udah gila-gilaan gitu. Nah, Anda baca-baca deh. Penggunaan kortikosteroid jangka panjang itu efeknya satu, penipisan kulit. Yang kedua, kulit itu menjadi gampang iritasi, oversensitif, merah, kayak udang rebus ya. Terus sering dermatitis perioral, jerawat hilang timbul di daerah sini nih, terutama ya. Nanti akan ada bayangan gelap di sini. Ada kayak coklat-coklat gelap ngelingker nih dari kumis sampai daerah jenggot, daerah dagu tuh. Ya. Terus banyak pembuluh darah garis-garis merah halus, telangiektasis namanya ya. Terus kadang-kadang ada bulu-bulu halus gitu nyebar di satu muka. Muka jadi sensitif banget ya. Nah, memang benar dari awal-awal pemakaian jadi kinclong tuh, jerawat jadi berhenti ya. Biasa pasien-pasien yang jerawatan suka dikasih beginian nih. Yang pengen kinclong cepet pengen dikasih beginian. Jerawat stop.
hilang seolah-olah. Dahsyat tuh obatnya. Terus kulit kinclong, ada fase kinclongnya tuh beberapa bulan awal. Nah setelah itu baru mulai tipis tuh. Begitu tipis, oversensitif, ya, nyelekit dan segala macam baru mulai. Nah biasanya kalau udah tipis begini kan mulai timbul flek dikit gitu. Nah mulai dihajar dengan protokol flek. Protokol flek apa? Dilakukan depigmentasi, biasanya begitu ya. Depigmentasi pakai laser, peeling, krim malam dan lain-lain. Silakan aja. Namun ingat, kulitnya udah tipis, sensitif, dihajar dengan yang begituan, wah skin barrier makin babak belur tuh, ya. Skin barrier babak belur, hilang sebentar fleknya, bulan depan muncul lagi lebih lebar lagi, lebih banyak, akhirnya satu muka flek semua. Aduh kasihan, ya. Nah jadi problem dasarnya saya lihat adalah permasalahan skin barrier yang disebabkan oleh penipisan pengikisan oleh si kortikosteroid ini. Jadi tolonglah buat yang sering-sering ngasih kortikosteroid, insaf. Insaflah wahai manusia ya. Itu pemberian kortikosteroid jangka panjang nggak benar itu, ya. Nggak ada di jurnal medik manapun. Ya ini kalau buat anda yang senang ngomong pakai jurnal medik evidence base, gitu. Nggak boleh ya. Udah baca, udah tau nggak boleh kok masih dikerjain itu kan keterlaluan. Jangan ya. Ini saya terpaksa ngomong agak keras sedikit karena udah berlangsung bertahun-tahun dan seluruh Indonesia, bayangin tuh ya, bukan problem di oknum 1-2 orang doang, tapi udah sekian banyak pelaku gitu. Ya itu yang terjadi itu. Jadi penggunaan pasien kan nggak ngerti ya, pasien nurut aja. Pasien mah dikasih A kerjain, dikasih B kerjain gitu, nurut aja, pasrah karena percaya, nggak ngerti dia. Nah jadi buat pasien-pasien Anda tanya, setiap Anda dapat barang-barang yang harus dipakai ke muka, minum atau apapun, tanya ini isinya apa, berapa lama, targetnya apa dok, kapan berhentinya, supaya apa gitu, aman nggak untuk jangka panjang, boleh nggak buat ibu hamil misalnya gitu-gitu. Tanya, jangan manut-manut aja ya, gitu, jangan manut aja gitu, ntar giliran rusak kan kasihan kulit ya. Makanya sebagian besar permasalahan kulit justru timbul kepada orang-orang yang tahu rajin perawatan ya. Terus ada fact menarik lain ya. Saya kan lagi bikin klinik melasma nih, keliling kan. Terus kemarin kita sempat wawancara beberapa dokter untuk bergabung lah sama kita gitu. Itu ya akhirnya kita ngobrol sama mereka. Saya tanya, jadi menurut kamu gimana? Yang saya omongin di sosmed yang heboh-heboh selama ini tentang flek melasma, banyak benernya, bener semua atau banyak salahnya? Jawabannya bener semua. Sebenarnya benar semua sih dok, gitu katanya. Ya memang begitu sih gitu. Ya jadi, nah ya sudahlah ya. So anyway ya, saya sekali lagi saya pertegas ya, saya nggak pernah anti dengan yang namanya laser peeling. Saya juga kerjain ke wajah saya gitu. Saya pakai laser, saya pakai peeling ke muka saya. Tapi pakai seperlunya, bukan tidak dijadikan kayak rutinitas penting gitu ya, kayak harus sebulan 3 kali 2 kali, enggak gitu. Seperlunya. Begitu saya tuh mulai ada masalah nih, ada tumpukan sel kulit mati, mau saya angkat gitu, udah saya tinggal pilih mau dengan laser atau peeling gitu, salah satu aja, nggak perlu dua-duanya ya. Nah ini yang kadang-kadang saya lihat tuh di cerita-cerita pasien gitu ya. Pasien cerita, iya dok, minggu ini di laser, minggu depan di peeling, terus minggu depannya lagi suruh balik lagi buat laser lagi. Ya gimana nggak rusak kulitnya? Jadi semua modalitas dihajar. Ada lagi yang sebelum di laser langsung di peeling dulu, katanya biar lebih efektif. Aduh itu lebih sangar sih ya. So sekali lagi saya cuma ngingetin, kita semua pengen punya kulit yang sehat, baik, bagus gitu. Otomatis kita akan melakukan perawatan. Betul, wajah perlu dirawat ekstra karena kan itu tampilan ya, tapi bukan berarti berlebihan gitu ya. Dan sekali lagi buat, ini kalimatnya jelas, nggak ada yang bisa bantah nih, jangan berlebihan. Dan menurut saya ya nggak bisa dijadikan kayak rutinitas pasti wajib sebulan sekali wajib laser, sebulan sekali wajib peeling. Saya rasa nggak gitu ya. Kerjakan seperlunya.
Kalau kulitnya baik-baik saja ya udah dirawat kelembabannya aja. Kulitnya lagi bagus-bagusnya, lagi cakep-cakepnya, ya udah nggak nggak perlu dengan dia harus dikasih ini, harus dikasih itu, nggak usah ya. Kalau udah cakep, udah bagus, lagi cakep-cakepnya udah maintenance saja. Ya kalau saya analogiin seperti Anda nyuci baju putih gitu ya. Anda punya kemeja putih, baru beli, mau dipakai kan cuci dulu tuh. Ya udah dikucek-kucek aja ya, kalau mau kasih deterjen sedikit, nggak usah yang terlalu keras gitu. Terus Anda pakai kena tinta, nggak bisa hilang nih ya. Nah karena nggak bisa hilang, Anda kasih pemutih kan. Nah setelah dikasih pemutih bersih, udah cuci berikutnya kalau memang bersih, nggak ada tinta, nggak ada noda-noda bandel kan nggak perlu pakai pemutih. Jadi bukan berarti baju putih itu Anda selalu cuci pakai pemutih. Coba aja baju putih itu Anda cuci baju pemutih pakai pemutih 3 kali 5 kali, jebol bolong tuh baju, tipis dia ya. Gitu juga dengan kulit gitu. Nah kulit diuntungkan kita ada turnover, ada fase kulit muda naik ke atas gitu ya. Itu sekitar 28 hari sampai 40 hari. Nah itu naik tuh ganti kulitnya tuh ya. Makin tua makin cepat tuh prosesnya. Apa makin lama ya? Coba ntar baca lagi, saya juga udah lupa, udah lama nggak buka-buka buku nih. Tapi yang pasti ada fase biological turnovernya gitu. Jadi tanpa dieksfoliate, kulit kita sudah tereksfoliasi dengan sendirinya. Tuhan itu udah atur semuanya. Ayo siapa yang ngerasa lebih hebat dari Tuhan? Ada nggak? Tuhan udah atur semuanya, kulit kita tuh 28-40 hari tuh ngeletek sendiri gitu. Lepas ntar ada kulit baru yang muncul. Nah proses-proses yang dikerjakan pada treatment kulit idealnya adalah boleh mempercepat proses ini, tapi jangan tidak menggantikan. Nah itu kalimatnya, not to replace ya. Nggak bisa juga gitu. Jadi bayangin kalau yang dikikis itu kan harusnya sel kulit mati. Penumpukan sel kulit mati di lapisan terluar itu kan bikin kulit jadi kusam, nggak enak dilihat, ya nggak kinclong. Nah itu boleh dikeletekin. Nah ini cuma dikit doang yang boleh dikeletekin, bukan segini ya, dikit aja. Ada levelnya. Kalau kami di bedah plastik dulu belajarnya tuh kalau di grade luka bakar ya, itu sampai grade 2A tuh masih aman. Artinya apa? Kerusakan epidermis dan sebagian kecil dermis itu masih aman karena healing prosesnya akan berlangsung sempurna, bisa tanpa bekas. Nah, range ini yang dipakai untuk treatment kulit sebenarnya. Ya itu kenapa saya bilang ilmu kulit itu nyambung banget sama ilmu bedah plastik. Di bedah plastik kita belajar di waktu kita ngedalamin patofisiologi luka bakar. Jadi luka bakar grade 1, grade 2A, grade 2B, grade 3 itu udah ada tuh. Nah, grade 1 nggak ada bekas sunburn, cuma menggelap doang ya, beberapa minggu kemudian dia akan balik lagi. Nah itu pada kulit yang sehat ya, pada skin barrier yang masih utuh. Grade 2A kerusakannya epidermis dan sebagian kecil dermis. Nah ini masih nggak ada bekasnya ya, kayak Anda kena rokok melenting kan, hilang ya udah balik lagi dia semula. Nah itu di layer itu harusnya kita bermain buat perawatan kulit gitu. Di layer itu karena begitu lebih dalam dari itu resikonya timbul bekas, scar. Itu yang terjadi pada treatment laser yang kedalaman. Kalau dilakukan treatment laser kedalaman terlalu keras energinya, kerusakan yang terjadi itu tidak hanya di lapisan terluar sedikit dermis, tapi dia lebih dalam ya. Nah hampir mengenai setengah dari dermis, maka bekasnya itu jadi menceplok putih-putih gitu, kayak hypertrophic scar gitu. Itu kalau daging itu susah ngilanginnya ya, nggak bisa dihilangin, udah permanen scar. Ya sama kayak luka bakar grade 2B itu ya. Gitu juga apalagi kalau lebih dalam, gitu juga pada peeling yang kelamaan diangkat gitu ya, kelamaan dinetralisir. Itu bisa bikin parut kan. Pernah lihat kan orang di chemical peeling terus jadi parut, itu gara-gara kelamaan. Harusnya misalnya berapa second gitu ya. Ini kasihkan ngobrol atau lupa atau apalah nggak ngerti ya, kelamaan akhirnya jadi burn, jadi luka gitu, jadi parut. Nah itu gara-gara destruksi jaringannya mengenai epitel di level epidermis sampai ke hampir seluruh dermisnya kena gitu. Jadi teorinya nyambung sebenarnya banget, kayak buat mereka yang nggak ngerti, yang nggak ngerti konsepnya, cuma ngafalin doang, ya bingung, nggak nangkep gitu ya.
So sekali lagi kita balik lagi ke urusan flek melasma dan overtreatment. Saya ngelihat permasalahan overtreatment ini udah menjadi permasalahan nasional sih, ya. Selain gizi buruk, kita punya masalah nasional overtreatment. Jadi hati-hati ya buat anda yang punya duit, budget buat perawatan kulit, digunakanlah sebijaksana mungkin, jangan berlebihan. Jangan apapun yang lagi ada promo Anda sikat. Promo itu bukan untuk Anda sikat semuanya gitu. Sikat seperlunya, ya. Promo itu untuk disikat seperlunya, bukan semuanya. Minggu ini ada promo salmon, suntik salmon semuanya. Ngapain sih? Orang kulitnya baik-baik aja ngapain di salmon-salmonin, ya? Bulan depan ada promo rejuran gitu. Kulitnya lagi sehat-sehat aja ngapain? Nggak usah. Ya kalau kulitnya bagus sehat ya nggak usah. Ya buat yang bermasalah baru. Jadi pakai promonya sesuai dengan indikasi. Kalau nggak ada indikasi jangan gitu. Ya. Namanya klinik, namanya tempat-tempat usaha gitu kan pasti pengennya jual sebanyak-banyaknya, nyari untung. Sama klinik saya juga nyari untung, tapi ya kita usahakan untuk tidak dalam tanda kutip menjebak pasien lah, ya. Yang nggak perlu nggak usah, ya. Pasien datang ke saya udah mancung, pengen mancungin lagi, nggak usah pulang. Gitu juga dengan treatment gitu. Kulitnya udah bagus, kinclong, pengen lebih putih dok, pulang. Gitu nggak usah gitu, ya. Ntar cuma nyari masalah doang gitu. Jadi berobatlah seperlunya. Treatment kulit yang seperlunya, jangan berlebihan. Sekali lagi musuh kita itu kortikosteroid ini yang paling sering ya. Di luar penggunaan terlalu keras, hidrokinon terlalu keras juga bisa jadi masalah, terlalu lama ya. Terus zat-zat aktif lain juga, apalagi kalau udah ngomong zat yang nggak benar kayak merkuri dan lain-lain itu udah pasti nggak boleh ya. Jadi buat anda yang selama ini sering dapat skincare, obat dari etiket biru ya, itu jangan, satu pesan saya, jangan main tebus resep sendiri ya. Kalau anda berobat ke dokter terus dikasih etiket biru ya, buat skincarenya, krem malam, krem pagi, krem apapun itulah ya, biasakan untuk selalu kontrol dan cek kulitnya sebelum ganti resep ya. Jangan main datang langsung ke kliniknya, langsung ke apoteknya, kopi resep aja, nggak mau ketemu dokter nih biar hemat uang konsul, jangan. It's very dangerous, bahaya sekali ya. Karena takutnya memang obatnya yang dikasih yang awalnya memang keras buat sementara doang ya, harusnya berikutnya udah enggak gitu. Jadi itu penting ya, jangan gitu. Terus selalu bertanya isinya apa, ini isinya apa, ada kortikosteroid nggak, berapa lama saya mau dikasih ini, tanya apa efek jangka panjangnya, kapan kita harus stop, gimana cara stopnya gitu ya. Kenapa saya concern banget dengan urusan kortikosteroid? Karena ya begitu anda stop nih, anda udah ikutin, saya sering dapat pasien gini ya, dia pakai kortikosteroid 5 tahun, 8 tahun, 15 tahun, ada yang terakhir tuh 20 tahun pakai kortikosteroid. Terus gara-gara nonton saya live dia stop nih. Begitu dia stop, beruntusan mukanya, wah beruntusan gitu ya, beruntusan. Udah gitu pakai skincare baru, ada yang pakai punya saya, ada yang pakai merek B, C, D dan lain-lain lah. Terus mereka pikir beruntusannya itu gara-gara skincare baru, bukan ya. Beruntusan begitu anda stop kortikosteroid, anda mau pakai skincare kayak mau enggak pasti beruntusan. Anda mau naruh gelas nih begini tetap beruntusan ya. Jadi beruntusannya itu, flare up-nya itu terjadi gara-gara efek stop kortikosteroid. Ngerti ya? Paham ya? Begitu di stop kortikosteroid, beruntusan, jerawat hilang timbul, terus pokoknya jadi overreaktif mukanya, kulitnya ya. Jadi gara-gara itu, bukan gara-gara skincare baru yang dipakai, bukan. Nah sering pasien tuh nggak ngerti, akhirnya apa? Begitu dia stop etiket biru, beruntusan, dia coba merek A, oh nggak, beruntusan nggak cocok, pindah lagi ke merek B, beruntusan nggak cocok, nggak, akhirnya berkesimpulan nggak ada yang cocok, akhirnya dia balik lagi ke etiket biru. Jadi satu-satunya cara buat menghentikan beruntusan itu ya anda pakai etiket biru itu terus. Makanya jahatnya itu etiket biru yang kortikosteroid ya, maksud saya ya, itu jahatnya karena dia bikin ketergantungan, tapi dia ngerusak, itu masalahnya, ketergantungan dan ngerusak ya, itu yang menyebalkan gitu. Jadi kalau saya sekarang yang saya kerjain apa? Kalau ada pasien dengan riwayat etiket biru lama yang ada kortikosteroidnya, terus tiba-tiba stop,
terus saya kasih rangkaian baru. Saya ingat, saya edukasi pasiennya, jangan kaget nanti beberapa bulan mungkin akan ada fase di mana beruntusan dan jerawatan. Biarin aja dulu. Nanti kalau berjerawat kesini kita treatment jerawatnya, ya. Nah untuk beruntusannya biarin aja dulu, karena nanti pelan-pelan sambil kita koreksi skin barriernya, sambil kita benerin kualitas kulitnya, itu pelan-pelan akan sembuh dengan sendirinya. Gitu, ya. Nah terus ada satu lagi yang saya pengen mau komentar, ini lucu nih, ya. Pasien saya kemarin datang, dia nanya, dok, tapi dok kata tempat saya yang berobat yang lama, nggak mungkin flek melasma itu bisa beres dengan tanpa laser dan peeling gitu. Terus saya tanya balik ke dia, lah ibu selama ini udah diapain? Udah dok, udah di laser dan peeling, beres nggak? Enggak. Nah terus gimana? Iya juga ya, dia bingung sendiri gitu. Dia udah di laser, udah di peeling, tapi dokternya bilang nggak mungkin nggak beres tanpa laser dan peeling. Terus dia bingung. Sementara dia udah ngejalanin itu bertahun-tahun nggak beres-beres juga, malah makin parah wajahnya gitu. Terus saya liatin beberapa foto. Nih lihat bu, ini sekarang pasien-pasien yang saya kerjain di Beautiful. Saya liatin ya. Ini semuanya ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang baru 6 bulan, ada yang 2 bulan, 4 bulan gitu. Ini semua tanpa laser dan peeling. Bisa nggak tuh? Iya, kok hilang ya? Gitu. Jadi semua ada caranya. Makanya itu yang saya selalu pertegas. Tidak di laser dan tidak di peeling bukan berarti nggak diapa-apain gitu ya. Jadi prinsip penata laksanaan flek melasma protokolnya saya di Beautiful yang pertama adalah karena saya melihat problemnya ini adalah skin barrier damage, kerusakan dari skin barrier. Jadi konsentrasi saya benerin dulu skin barriernya. Caranya istirahatkan dulu. Nah itu kalimatnya, istirahatkan dulu wajahnya dari treatment yang bisa memperburuk skin barrier pada orang dengan skin barrier problem. Kita nggak mau menambah beban skin barriernya, ya. Apa itu? Termasuk pico laser, peeling, krim malam yang ada exfoliating agentnya. Semua itu saya stop dulu, ya. 3-6 bulan biasanya. Bahkan ada beberapa case yang lebih berat bisa lebih. Jadi kita nilai sesuai dengan progres perbaikan skin barriernya. Nah, sambil itu dikerjakan, ya, support kelembaban kulit dengan skin basic aja dulu, skincare basic. Skincare basic itu yang standar ya. Benar-benar tujuannya cuma buat ngelembabin kulit sama nambah proteksi, nggak ada exfoliating agent, nggak ada zat aktif yang keras-keras dulu gitu. Karena kulitnya belum kuat ya. Kulitnya belum kuat buat diajak macam-macam gitu. Terus sambil itu dikerjakan, dilakukan treatment ya, saya taunya di Beautiful, saya nggak tahu tempat lain. Treatment untuk memperkuat skin barrier ada macam-macam tuh ya. Nanti disuntikin ke wajahnya, ada T-Rejuve, T-Plasma, T-Silk, T-Flex dan lain-lain lah. Udah ada rangkaiannya sesuai case yang saya kerjakan di Beautiful. So far efektif. Pasien kita dalam 4-6 bulan tuh udah mulai progres. Semua pasien report nyeri celekit hilang, merah berkurang jauh sampai hilang. Udah gitu kulit mulai berasa lembab, sekarang pakai makeup mulai nempel. Bercak kecoklatannya setelah 6 bulan tuh mulai menipis pelan-pelan sampai akhirnya samar dan mulai bisa ditutup makeup. Dan yang pasti fleknya nggak nambah. Buat anda yang udah pernah berobat flek bertahun-tahun ya, biasanya anda selalu berhadapan dengan kok fleknya nambah terus gitu. Jadi begitu ketemu treatment yang bisa bikin flek yang nggak nambah aja tuh udah sujud syukur biasanya, ya. Apalagi sampai ngerasa kulitnya jadi lembab, nempel makeup dan lain-lain. Wah, ya pasien kita yang datang sampai nangis-nangis tuh banyak banget. Nangis waktu datang karena ngerasa nggak beres-beres fleknya, sampai waktu setelah kita kerjain berapa lama nangis karena terharu ternyata bisa gitu. Ya bisa gitu. Yang penting jangan semakin dirusak kulitnya gitu. Nah. Kemarin kan banyak tuh yang bikin postingan tandingan lah ya. Wah kata si dokter Tompi, pico laser menambah beban skin barrier, menipiskan kulit. Itu salah ya. Pico laser tuh aman, nggak akan bikin. Betul pada kulit sehat ya. Itu yang saya bicarakan. Betul, pico itu bagus banget ya. Pico itu bagus banget. Yang paling advance sekarang di laser. Dan benar pico itu bisa kita pakai pada penata laksanaan melasma, tapi nanti ya
Kalau saya pakai itu tuh nanti pada saat skin barrier udah saya benerin. Waktu skin barrier masih berantakan jangan dulu ya. Pada kulit sehat, Anda kulit kayak saya nih pengen dikincolongin, saya pakai Pico pasti bagus ya. Tapi ada pada kulit yang udah berantakan janganlah. Nggak kuat kulitnya. Ibaratnya gini loh, Anda punya ini tangan nih, saya cubit begini doang kan nggak sakit nih. Tapi kalau sini ada luka, saya cubit begini aja sakit ya. Jadi jangan ini ibaratnya Pico nih. Nah gitu. Di kulit sehat ya nggak apa-apa bener, tapi pada kulit yang luka walaupun ini ya sama nggak kuat ya, nggak tahan ya, menambah beban pada skin barrier. Saya selalu kasih analogi ke pasien tuh ibaratnya gini nih, Anda atlet lari ya, Anda atlet lari lagi mau saya train, mau saya siapin buat olimpiade, jadi saya perkuat nih, saya perkuat otot-otot, saya kirim ke gym, saya kasih PT buat memperkuat ototnya, terus saya kasih les renang biar nafasnya makin kenceng gitu ya. Terus saya masukin pilates, bagus semua kan itu. Bagus buat atlet lari, saya bikin program begitu di luar pemanasan dan lain-lain. Wah bagus. Tapi tunggu dulu, lihat dulu kakinya lagi patah nggak. Kalau kakinya lagi patah jangan dikasih macam-macam dulu ya. Sembuhin dulu kaki patahnya baru dimacem-macemin gitu loh maksudnya ya. Ini udah dikasih analogi segamblang ini, masih ada juga sejawat yang salah nangkep, saya nggak ngerti deh salahnya di mana. Ya, di brain. So gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya, mudah-mudahan cukup nangkep. Nah, untuk memperbaiki skin barrier ya, kalau di Beautiful itu kita udah ada rangkaian treatmentnya, silahkan datang ke Beautiful. Beautiful itu sekarang udah ada di Makassar, di Jalan Batu Lempangan, di Jogja, Bali, Surabaya, Bandung, Bekasi, Bogor, Pik, Alam Sutra, Bintaro, Pakubono, apa lagi yang belum disebut? Udah semua ya? Kelapa Gading juga ada. Alamatnya browsing aja Klinik Beautiful by Dr. Tom Peter, keluar tuh semuanya ya. Terus nah itu yang gede-gede tuh. Di situ tuh Anda bisa treatment bedah plastik, bisa treatment kulit, bisa operasi bedah plastik, karena di semua cabang itu udah ada dokter bedah plastik yang in-house. Lengkap dengan perawatan kulit dan lain-lainnya, termasuk urusan flek melasma dan lain-lain, dan jerawat dan sebagainya ya. Nah, di luar karena tapi buat nyiapin banyak yang minta dong buka dong cabang Klinik Beautifulnya di mana-mana. Saya nggak sanggup. Karena kalau Klinik Beautiful itu persiapannya terlalu berat gitu, karena nyiapin tim bedahnya dan lain-lain. Nah, yang bisa saya kerjakan apa nih? Saya mau lagi garap sama Dokter Arti. Kita lagi mau bikin klinik melasma aja, khusus melasma. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk memperbaiki skin barrier yang udah rusak tadi itu ya. Nah, ini yang terdekat kita lagi siapin di Pekanbaru dan di Semarang. Pekanbaru itu nanti ada di Living World Mall, Semarang ada di DP Mall. Itu yang kita mau kerjain. Sedang digarap. Jadi harusnya targetnya Agustus sudah buka. So sabar ya. Terus daerah-daerah menyusul. Jadi saya coba 2 ini dulu, nanti ini beres baru kita akan telurin ke daerah-daerah yang lain. Tapi khusus buat melasma aja ya. Jadi hanya untuk ngeberesin urusan melasma ya, jerawat, melasma dan sekitarnya lah. Pokoknya urusan treatment kulit. Makanya kliniknya klinik utama bukan klinik Pratama. Jadi klinik Pratama bukan utama. Jadi tidak ada pelayanan bedah plastik. Tapi Anda bisa konsul nanti dengan tim saya di sana. Kalau mau operasi dibawa ke Jakarta, dikerjain di Jakarta atau di klinik terdekat. Jadi yang dekat Surabaya, dekat Semarang, dekat Jogja, dekat Bandung bisa tuh ya. Ya pengennya sih semua Indonesia nanti pelan-pelan, mudah-mudahan ya. Nanti kalau udah solid kita mau buka kita IPO-in aja biar investor masuk. Jadi bisa